Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan semoga Allah melindungi kita semua dari berbagai penyakit apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembahasan pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas materi IPS tematik 4I dengan topik pemanfaatan sumber daya alam. Sebelumnya, Miss telah membahas tentang lingkungan dan fungsinya bagi manusia. Tapi saat ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Tentu sumber daya alam yang kita manfaatkan itu sangat banyak sekali kegunaannya dalam keberlangsungan hidup manusia. Manusia sendiri membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Misalnya air, hewan, tumbuhan, tanah, hutan, dan hasil tambang. Ada beberapa jenis pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya air. Tentu air sangat penting dalam memenuhi keberlangsungan hidup, baik dari manusia maupun makhluk hidup lainnya. Banyak sekali kegunaan air. Yang pertama, air digunakan untuk minum. Yang kedua, air juga digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga seperti memasak, mandi, dan mencuci. Yang ketiga, air juga dimanfaatkan untuk transportasi dan pemeliharaan ikan. Nah, itulah kegunaan air yang sebagai sumber daya alam yang penting bagi setiap makhluk hidup. Yang kedua yang kita akan bahas adalah sumber daya tanah. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu, kesuburan tanah harus dijaga dengan cara dipupuk dan diberi dengan pupuk organik. Makanya, pemanfaatan sumber daya tanah sangat penting bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, kita akan bahas tentang sumber daya tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat kita hasilkan jika kita membutuhkan. Tumbuhan dimanfaatkan dari hasil pertanian, perkebunan, dan hutan. Ada berbagai jenis pemanfaatan sumber daya tumbuhan. Yang pertama kita lihat dari sumber daya pertanian. Ada padi, jagung, tomat, dan lain-lain. Jenis yang kedua yaitu sumber daya perkebunan, seperti teh, kopi, coklat, tembakau, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu sumber daya hutan. Di hutan, tumbuhan dimanfaatkan berupa berbagai jenis kayu. Banyak sekali manfaat sumber daya tumbuhan yang dimanfaatkan manusia. Yang pertama, sebagai sumber pangan. Pangan berarti bahan makanan, seperti padi, jagung, kacang, wortel, ubi, dan bayam. Yang kedua, sebagai sumber sandang. Sandang sendiri memiliki makna pembuat pakaian, contohnya tumbuhan kapas. Yang ketiga, sebagai sumber bahan papan. Papan sendiri berarti bangunan seperti pohon jati, mahoni, rotan, dan bambu. Yang keempat, tumbuhan dimanfaatkan sebagai sumber obat-obatan seperti tumbuhan kumis kucing, ginseng, dan rempah-rempah. Yang kelima, tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri minuman seperti kopi, teh, coklat, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai tanaman hias seperti tanaman suplir,
palem, bunga tulip, dan bunga anggrek. Lalu yang keempat kita akan bahas sumber daya hewan. Manfaat hewan itu sangat banyak sekali yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang pertama, itik dan ayam dimanfaatkan daging dan telurnya. Sapi dimanfaatkan daging dan susunya. Domba diambil daging dan bulunya. Kerbau dan kuda dimanfaatkan tenaganya untuk alat transportasi. Beberapa jenis hewan air juga dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Lalu ulat sutra juga dimanfaatkan sebagai penghasil bahan baku pakaian. Ular sendiri juga dimanfaatkan kulitnya untuk membuat tas dan dompet. Terakhir, ada beberapa jenis hewan yang dimanfaatkan untuk pembuatan perhiasan seperti kerang mutiara. Yang kelima yaitu sumber daya tambang. Jenis barang tambang itu ada 3. Yang pertama mineral logam seperti emas, perak, tembaga, nikel, dan aluminium. Yang kedua jenis tambang mineral bukan logam seperti pasir, batu, kapur, dan tanah liat. Yang ketiga jenis barang tambang bukan mineral, batu bara, dan minyak bumi. Pemanfaatan sumber daya tambang juga sangat dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama, dari emas, perak, dan permata bisa dijadikan perhiasan. Yang kedua, besi digunakan sebagai bahan kemasan kaleng, kabel, dan peralatan dapur. Yang ketiga, pasir dan batu kapur juga dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Yang terakhir yaitu batu bara dan minyak bumi, tentu digunakan sebagai bahan bakar. Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia harus dilakukan dengan bijak. Pemanfaatan yang tidak bijak hanya menguntungkan manusia sementara saja, tetapi dalam jangka waktu panjang manusia akan merugi. Pemanfaatan yang baik. Seperti apa sih pemanfaatan yang baik itu? Pemanfaatan yang baik adalah pemanfaatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Contohnya, yang pertama, melakukan pemanfaatan alam dengan hati-hati. Tentu, pemanfaatan sumber daya alam haruslah kita lakukan dengan hati-hati. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam dengan efisien dan hemat. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam haruslah sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Yang keempat, pengambilan sumber daya alam yang tidak merusak dan mencemari lingkungan. Itulah contoh pemanfaatan alam yang benar. Ada beberapa upaya untuk melestarikan alam. Yang pertama, menanam kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga, membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Keempat, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Kelima, melakukan daur ulang. 6. Mengurangi pencemaran lingkungan. 7. Menghemat energi. 8. Mengembangkan dan menggunakan energi alternatif. 9. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, mencegah perburuan hewan liar. Itulah langkah-langkah atau upaya kita dalam melestarikan alam. Ada 10 upaya melestarikan alam. Selanjutnya kita lihat gambar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Ada sumber daya alam tumbuhan, ada sumber daya hewan, ada juga sumber daya tanah, kemudian sumber daya air,
dan yang terakhir yaitu sumber daya tambang. Sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.